Coba semuanya berdiri. Dan kita menyanyikan lagu semangat ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Yes. Terus tadi. Kita di sini akan belajar tentang matematika. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang perkenalan yaitu kelipahan seribu atau bilangan caca ribuan. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang sama bilangan caca ribuan tapi diintegrasikan dengan apa namanya? Coding. Ya, dengan pembelajaran coding. Apa sih yang namanya itu pembelajaran coding? Yaitu coding kita belajar secara urut ya, yaitu secara urut. Dimana kita belajar tidak langsung loncat 3, tapi kita secara ditata secara urut ya, itu coding. Dan kita bisa juga berpikir secara komputasional. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti komputer ya, dari komputer ya, itu yang namanya coding. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami konsep variabel. Nah, di sini nanti ada kotak variabel yaitu menentukan sebuah angka ya. Kita pelajari karena matematika sebagai tempat menyimpan dalam pemrograman ya. Nanti di dalam program yaitu dengan menggunakan aplikasi script yang tadi sudah kalian lihat. Terus selanjutnya mengidentifikasi contoh variabel. Selanjutnya menggunakan variabel dalam bentuk representasi sederhana. Nanti kalian bisa maju, yaitu bisa menggunakan block script atau block line ya. Selanjutnya menyusun proyek ini yang menggunakan variabel untuk menyimpan dan menampilkan sebuah data. Yang terakhir menerapkan keterampilan berpikir komputasional atau berpikir seperti komputer. Di situ ada dekomposisi, abstraksi dan representasi sebuah data ya. Itu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, selanjutnya kita akan ke kegiatan intinya. Kita akan belajar tentang tadi yaitu bilangan caca. Apa yang kalian tahu tentang bilangan caca? Ada yang tahu? Ya, bilangan yang terdiri dari sebuah angka. Ya, angka itu bisa nilainya satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ya, nanti ada nilai tersendiri tentang nilai dari ratusan, puluhan, satuan, bahkan ribuan, dan ditempatkan sesuai dengan namanya atau tempatnya. Contoh, sebagai contoh 5.326. Berarti 5.000 itu adalah masuknya ke tempatnya ribuan. 300 masuknya ke ratusan. 50 masuknya ke iya. Terus yang 3 masuknya ke satuan. Sebagai contoh seperti ini. Ya, sebagai contoh seperti ini. Ini dibaca berapa? 25.756. Mana yang masuknya dalam ribuan? Yang mana? 25.000. Yang masuknya ratusan. 700. Dan yang masuknya puluhan. Yang masuknya satuan. Ya, jadi kalau kita gabung maka bisa dibaca dengan 25.750.
7. Kalau kita gabung menjadi puluhan, yaitu berapa? 67. Kalau kita gabung satu angka lagi menjadi ratusan, dibaca 671. bagus. Kalau kita ditambah satu angka lagi jadinya dibaca berapa? 6712. Iya, pinter. Gak paham ya? Sampai sini ya untuk angka-angka ataupun bilangan saja. Nah, kita integrasikan dengan yang namanya kode. Kita nanti praktek seperti kita bisa seperti komputer ya. Nanti ada dua anak kita maju, yang satu itu sebagai manusia yang memerintahkan ya kepada komputer untuk menentukan suatu bilangan atau jawabannya. Boleh ada yang mau maju? Dari laki-laki dulu. Siapa yang mau maju? Siapa? Aska, ya boleh. Sini. Sama siapa? Adit. Ya boleh. Ya sini. Jadi nanti Aska sebagai untuk komputernya Aska ya. Pakainya ini komputernya ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, kamu di sini dan kamu di sini. Nanti ya. Ini nanti berhadapan ya. Nanti kalau sudah kamu maju ambil ya. Sekarang dari Aditnya dulu. Ambil deh. Ini namanya dulu. Ya, isi ininya ya. Nah, di bawahnya ini bawah. Nah, ya. Terus kamu bilang bacakan angka. Ya, betul. 23.542. Sekarang nanti ini. Nah, kamu bilang tentukan yang lain biar ikut lihat. Kamu bilang kamu bilang tentukan nilai tempatnya. sama ambil. Jalannya seperti komputer. Berapa? Ribuan di sini. Nah, kasih sekalian teman-teman. Betul kan? Betul, ribuan. Paham? Bisa ya? Baik. Selanjutnya, ayo siapa lagi? Oke, terima kasih. Yang jadi komputer. Nah, ini. Oke. Nah, dan dari sini ada miring ya, ada miring. Nah, sana. Ambil siapa kamu sudah ambil deh. Ya, baca. Di bawah. Di bawah. Nah. Yang lain perhatikan ya. Coba. Bacakan angka. Ya, betul ya. Nah ini ganti. Bacakan. Ya. Ribuan. Coba kasih tahu. Betul? Betul. Ya, udah. Ada yang mau lagi maju? Siapa? Boleh? Ayo, kamu? Sini. Ya, kamu sini, Pak. Ini boleh, Pak. Sama Gila sini, sama Gila. Iva jadi manusia, kamu jadi robotnya. Dan
itu cara berpikir komputasional, yaitu kita belajar seperti apa tadi? Komputer secara urut, yaitu komputer akan membaca angka yang kalian ingin atau tentukan ya, dan komputer dia akan membaca dengan baik ya, dengan benar, dengan tepat 25.756. Terus kalian tanya, itu tempatnya, tentukan nilai tempatnya, pasti dia akan menjawab yaitu ribuan ya. Tentukan nilai angka dari 25.756, angka per tempatnya atau nilai per tempatnya, nanti akan komputer akan menjawab yaitu 25, itu masuknya ke ribuan, 700 masuknya ke ratusan, 50 itu masuknya ke ya, 6-nya masuknya ke satuan. Baik, ini jadi sudah paham ya, sudah tahu inilah cara kerja dengan yaitu matematika diintegrasikan dengan coding atau pembelajaran yaitu berpikir komputasional ya. Tadi sudah itu ya, sudah menampilkan contoh ya, itulah cara kerja sebagai komputer, yaitu kita bisa berpikir secara komputasional, memecahkan sebuah masalah menggunakan apa namanya dekomposisi, yaitu ya kita sebagai manusia itu bisa menggunakan sebuah komputer untuk menentukan apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa memerintahkan komputer, kamu mau tanya apa, nanti komputer akan menjalankan sesuai perintah, asal tidak bertubuhkan. Kenapa? Nanti yang akan terjadi di komputer itu tidak bisa membaca perintahnya. Nah sekarang kita akan lanjut ke yang namanya variabel kotak ajaib melalui aplikasi Script ya. Script yaitu aplikasi yang membantu kita untuk menentukan sesuatu ya. Nah di sini Script nih ya, Script Net ya. Ini kita akan belajar tentang coding melalui Script, yaitu bisa menentukan sesuatu. Ini yang gambar ini nanti itu bisa berjalan ya, bisa kita atur pemiringannya, bisa kita atur arahnya kemana, tergantung kita mau memilihnya itu apa, apakah gerakan atau terlihat atau suara. Dia itu bisa bersuara juga ya. Tapi karena kali ini kita belajar matematika, yaitu kita akan menentukan suatu apa, penjumlahan atau bilangan cacat melalui aplikasi Script ya. Di sini kita bisa tentukan nilainya, kita bisa edit. Contoh sini ya, langsung saja ya. Kita mulai ya. Di sini 9 ditambah 8 ya. Di situ 9 ditambah 8. Maka kalian harus menentukan sebuah nilainya. Ada yang bisa jawab nilainya berapa? Berapa? Ada yang bisa jawab? Berapa? Yang lain? 17. Berapa? 17. Coba kita lihat. Kita. Ya, nilainya 17. Nah, ini seperti ini ya. Lanjut. Kita ke yang tentukan angka selanjutnya, yaitu 9 ditambah 9. Ada yang tahu berapa? 18. Coba kita cek ya. 1, 2. Ya, 18. Nah, ini kita akan, tadi sudah penjumlahan, kita ke sebuah pengurangan. Di sini kita tentukan nilainya yaitu 30. Dan kita tentukan nilai 15. Berapa? Nilai hasilnya 15. Coba kita lihat. Ya, nilainya 15. Ya. Nah, ini Script ini bisa membantu kalian ya untuk menentukan suatu apa namanya pembelajaran, yaitu
bisa dengan tambah-tambahan, pengurangan, perkalian. Itu untuk membantu kalian memecahkan sebuah masalah. Kita lanjut ke perkalian. Di sini ada, kita tentukan nilainya, misal 4 dikali 8. Berapa nilai hasilnya? Berapa? Ada yang tahu? 32. Coba kita lihat. Nah, betul 32. Nah, ini dari hasil ini, yaitu kotak ini, nanti kita bisa menyimpannya. Kita bisa membukanya lain waktu, dan kita bisa mengedit juga untuk kegiatan kalian menentukan sesuatu, ya, entah itu penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian, ataupun yang lainnya seperti ini. 20, apakah itu lebih besar dari 50? Ada yang tahu jawabannya? Apakah 20 itu lebih besar dari 50? Tidak. Coba kita cek ya. Nah, iya, salah. Karena 20 itu lebih kecil dibanding 50. Nah, di sini, apakah 30 itu lebih kecil daripada 50? Nilai angkanya? Apakah nilai angka dari 30 itu lebih kecil dari 50? Coba. Iya, benar ya, karena 30 itu lebih kecil dibanding 50. Nah, dari hal ini nanti kalian bisa menentukan suatu angka dan penjumlahannya, sehingga ini untuk memudahkan kalian belajar. Ya, kalian bisa membuka ini di rumah atau mana melalui HP kalian. Nanti waktu pelajari apa yang namanya itu script, karena script ini sangat membantu kalian dalam belajar ya. Ini ya, jadi paham ya? Baik, ini untuk script ya. Kita bisa menentukan seperti ini, contoh yang namanya menentukan nilai dari X dan Y. Itu kita bisa ya. Di sini X 20, Y min 3. Kalau kalian ingin mengetahui, tinggal klik saja di sini. Nah, ya, di sini tinggal diklik, nanti dia akan berjalan sendiri. Ini karena begininya nggak jalan, jadi belum bisa. Baik, karena kalian tadi sudah belajar mengenai cara berpikir seperti komputer dan menentukan suatu nilai pecahan, dan kita juga sudah melalui aplikasi script. Nah, untuk selanjutnya yaitu guru akan membagikan buah LKPD. Bagaimana kalian menentukan suatu dan pembelajarannya bagaimana? Itu ya. Ini nanti per kelompok ya. Per kelompok sesuai dengan mejanya masing-masing. Nih. Ini sama ya. Ini aja, ini bagi ini. Ya. Ini bagi kamu ikut pesan aja. Ikut di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo. Nah, ini Pak, saya. Itu adalah LKPD variabel ya. Di situ instruksinya diskusikan bersama kelompok itu, lalu jawab pertanyaan berikut bahwa ini buat gambar variabel versimu. Ya. Apa yang kamu pahami tentang variabel, di situ ada. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing.
semua. Ini aja. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Apa yang menilai tentang variabel? Menentukan kesetaraan nilai. Coba beri contoh hari-hari dengan statistik variabel dan menambahkan suhu, tanggal, Tepuk tangan. Satu lagi. Ayo yang belakang. Ayo. Soalnya dibaca, sekalian jawab. Saya dari kelompok 3. Mau presentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, apa yang dibaca? Kelompok saya yang udah, tepuk tangan. Ya, udah semua. Tadi udah maju 2 kelompok presentasi. Yang lain boleh untuk dikumpulkan. Ya, hasil diskusinya. Oke. Baik, tadi sudah belajar tentang bagaimana kita belajar seperti komputer, yaitu matematika diintegrasikan dengan yang namanya pembelajaran coding atau berpikir secara komputasional. Nah, tadi kita sudah belajar tentang yang namanya pecahan, ya, menentukan nilai tempatnya, bacaan, terus tadi kita ke apa namanya praktek apa tadi? Seperti ya, terus tadi sudah pada aplikasi, belajar tentang aplikasi yang namanya aplikasi apa? Script, yaitu yang bisa membantu kegiatan belajar kita dalam menentukan suatu pelajaran, entah itu matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Itu bisa diintegrasikan. Nah, sekarang itu tadi kita belajar yaitu variabel. Apa itu tadi variabel? Apa? Menentukan suatu nilai. Dan terus kenapa penting dalam komputer? Itu sangat penting, ya, karena komputer itu bisa menyimpan juga dan bisa kita untuk mempelajari
tentang pecahan bilangan dengan diintegrasikan pembelajaran seperti komputer ataupun coding ya. Nah, di akhir ini tadi ya kita sudah mengerjakan LKPD ya, dan selanjutnya ini penutup ya. Tadi sudah belajar, kita sudah bareng-bareng, kita sudah mengerjakan LKPD, dan besok kita akan belajar lagi tentang apa namanya? Pecahan, menentukan suatu pecahan. Tadi sudah penjumlahan, pengurangan, besok ada perkalian dan pembagian ya. Jangan lupa untuk kalian tetap belajar di rumah ya, tetap semangat, jaga kesehatan, waktunya sudah cukup ya, dan semoga pembelajaran pagi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi suatu pengetahuan baru apa itu coding, apa itu penggunaan aplikasi script dalam pembelajaran. Nanti kalian bisa belajar di rumah ya. Yang punya komputer, laptop silahkan pakai laptop, yang punya HP pakai HP. Nanti untuk aplikasinya sama, yaitu script, kalian bisa cari di Google ya. Seperti itu ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya, dan kita bertemu besok ya. Bertemu di pembelajaran selanjutnya. Yuk ya. Dan baik, untuk sebelum kita istirahat, yaitu kita untuk penutup kita baca